sebelum kita belajar hari ini, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya kita belajar hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, tangannya dilipat di atas meja. Duduknya yang tegak. Mbak Laras minta tolong temannya dipimpin berdoa. Itu Mbak duduk siaga. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Hari ini anak-anak kelas 2 adakah yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau bertanya, tadi siapa yang ketika berangkat sekolah itu melihat ada tanda-tanda di jalan? Tanda-tanda apa, Bu? Tanda-tanda misalnya yang berbentuk lingkaran atau yang berbentuk segitiga. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Di jalan tuh biasanya ada lingkaran, terus nanti ada tandanya, tanda seru seperti itu. Ada yang tahu namanya apa? Enggak tahu, soalnya kalau di jalan tidur. Tidur. Di jalan kok tidur, naik sepeda sambil tidur? Dianterin. Oh, dianterin. Dijemput. Kalau di jalan jangan tidur, nanti jatuh ya. Kayak larang. Ya kayak siapa, Mbak Laras? Iya. Oh, nggak boleh ya. Nah, terus kenapa kok di jalan itu? Itu tadi tanda-tanda itu namanya rambu. Nah, kenapa kok di jalan harus dikasih rambu-rambu? Rambutan tuh, Bu. Rambutan apa rambu-rambu, Mbak Laras? Rambu-rambu. Rambu-rambu. Berarti Mbak Bintang salah. Rambu-rambu atau tanda-tanda. Nah, itu kenapa kok di jalan kita menjumpai tanda-tanda itu? Rambu-rambu. Kenapa? Apa, Mbak Laras? Biar tertib. Biar tertib. Mbak Salis tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu. Mbak Bintang juga nggak tahu. Tahu. Tahu apa? Biar berarti? tertib. Oh, sama Mbak Laras. Biar tertib. Nah, jadi adanya di jalan itu kok ada rambu-rambu itu biar lalu lintas di jalan tertib, teratur, tidak terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Kalau di jalan aja ada aturan. Kalau di rumah kira-kira ada aturan tidak? Ada. Kalau di sekolah ada. Ada yang tahu aturannya apa aja? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Nah, jadi itu tadi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tanda-tanda di tempat umum dan juga aturan-aturan yang ada di sekolah atau yang ada di rumah. Nah, kenapa kok kita harus belajar tentang aturan? Biar tertib, biar disiplin. Seperti itu. Kita belajar rambu-rambu di jalan supaya di jalan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tanda-tanda di tempat umum. Ibu membawa apa ini, ada yang tahu nggak? Rambu-rambu. Lidi. Apa? Lidi. Lidi, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini tadi gambar apa? Rambu-rambu. Rambu-rambu atau tanda-tanda di tempat umum. Nah, sekarang satu-satu dulu. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini kok bentuknya ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segitiga. Coba dipegang ya, Mbak. Ada yang bentuknya lingkaran. Nah, coba Mbak lihat Mbak Salis nanti ya. Nah, kenapa kok
ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Perintahnya beda. Perintahnya beda, aturannya beda. Apalagi Mbak Bintang tahu nggak? Kok bentuknya beda ya Bu? Ya, Kok warnanya juga variasi. beda? Biar variasi. Biar variasi. Mbak Bintang sama Mbak Bintang biar apa? Kenapa kok bentuknya beda? Ada warna kuning, ada yang Biar beda. biar beda. Ada yang tahu tadi perbedaannya apa? Belum tahu? Belum. Oke, berarti nanti kalau Bu Guru menjelaskan diperhatikan deh. Ini Nggak buat buat mainan. Yes nih, Ibu pinjam dulu. Nggak boleh buat mainan, ini buat belajar. Ibu nggak pelit, ini buat belajar ya. Nggak boleh dirusak, buat belajar bukan buat mainan. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan yang mau yang lingkaran dulu apa yang segitiga dulu? Kotak, Bu. Orang nggak ada kotak. Ya ada. Yang merah dulu. Yang merah, oke. Ikut. Nah, jadi ini contoh dari tanda-tanda atau rambu yang biasa kita jumpai di tempat umum. Nah, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di zoom? Nggak bisa. Nah, Kurang besar itu. Harusnya sekepala kita ya. nah, ini gambar yang ini. Nah, ini contoh tiga ini. Oh. Tiga ini contoh dari rambu-rambu yang ditemukan di tempat umum. Yang ini dulu. Ada gambar lingkaran warna merah. Gambar apa? Orang. Gambar orang apa? Berantem. Oh iya. Orang berantem. Orang berantem. Nah, ini tuh artinya tandanya apa? Kalau misal menemukan, misal di kolam renang kok Mbak Laras menemukan tanda ini, berarti artinya Tidak boleh berenang. tidak boleh berenang. Nggak boleh berenang. Tidak boleh Di kolam mendorong. renang kok nggak boleh berenang? Artinya lo Mbak Salih sadar? Tidak boleh mendorong. Tidak boleh mendorong, betul. Nah, jadi kalau misalkan di kolam renang itu kan tempat umum. Iya. Menemukan tanda ini, nah berarti artinya tidak boleh saling mendorong. Nah, setelah itu yang ini. Nah, yang ini gambar apa? Coba ya. Gajah, tangan, makanan lah. Ada gambar gajah, ada gambar tangan, ada gambar makanan. Artinya apa? Nggak boleh ngasih makan. Nggak boleh makan gajah. Gak boleh makan gajah, Mbak Laras. Nggak boleh kasih makan. Nggak boleh memberi makan gajah. Apa nggak boleh makan gajah? Nggak boleh makan gajah. Salah, yang betul kalau ada gambar ini, ada gambar seperti ini tuh tandanya biasanya ada di kebun binatang. Berarti artinya tidak boleh memberikan sembarangan makanan kepada satwa yang ada di kebun binatang. Kalau mau ngasih makanan, nanti harus beli yang sudah disediakan di kebun binatangnya. Tidak boleh sembarangan ngasih makan ya. Nah, tadi sudah ada dua. Satu lagi, yang ini. Nah, ayo ada gambar apa? Colokan. Apa itu? Bulat-bulat. Apa ya? Kok kotak ada bulat-bulatnya? Gambar apa? Nggak tahu, Bu. Nggak ada jawabannya ya. Kalau di rumah, di tembok rumah itu biasanya ada Oh, yang kotak buat itu. ibunya Trika. Yang buat ibu nyetrika. Nah, contohnya itu. Berarti itu namanya apa? Kayak Colokan. stop Colokan atau stop kontak. Stop kontak. Nah, itu kenapa kok stop kontak dicoret? Berarti artinya nggak boleh mainan. Stop Contohnya nggak boleh kok tangannya di Masuk. di apa namanya main ditusuk-tusuk yang di lubang itu karena itu ada aliran listriknya nanti kesetrum. Nah berarti itu kalau ada tanda seperti ini berarti nggak boleh mainan di stop kontak karena ada aliran listriknya. Nah itu tadi tiga tanda yang biasa ditemukan di tempat-tempat umum seperti ya ini tadi apa misalnya ditemukan di kolam renang. Nah kalau ada gambar ini tadi di mana rumah. saja bisa di rumah, di sekolah ada nggak? Ada. Kalau ini yang gambar gajah di kebun binatang. Ada lagi belum selesai. Yang ini tadi ada gambar kok ada huruf P-nya. Dilarang P. Dilarang P. Kalau ada huruf P-nya berarti Mbak Laras tahu deh ya Mbak Laras? Parkir. Parkir. Berarti kalau
belok. Jadi kalau ada di jalan kok menemukan tanda ini berarti tidak boleh belok. Kalau gini berarti nggak boleh belok kemana? Kanan. Kanan. Berarti bolehnya kalau nggak lurus ya Kiri. belok kiri. Nah satu lagi, ini sama ada gambar anak panahnya juga. Apa ya? Balik. Apa ya? Balik. Putar balik, dicoret berarti tandanya Dilarang. dilarang putar Balik. balik. Biasanya ditemukan di mana? Di jalan. Betul. Ya di jalan dan itu di lampu merah. Biasanya itu ada tanda seperti ini, jadi tidak boleh putar balik ketika di lampu merah. Nah ini tadi kenapa kok bentuknya bulat dan lingkaran dan berwarna merah? Berarti artinya kalau warna merah dan lingkaran adalah sebuah larangan. Karena kan dari tadi tidak boleh. Berarti kalau tanda ini artinya larangan. Berarti tanda ini melarang kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tandanya. Nah, ini tadi yang nih lingkaran berwarna merah. Ibu ada satu lagi. Bentuknya beda, segitiga dan warnanya kuning. Nah, oke. Yuk kita pelajari satu-satu lagi terlebih dahulu seperti tadi. Nah, ini gambar apa diperhatikan? Orang jatuh. Orang jatuh. Nah, kalau ini berarti artinya harus hati. Bukan harus jatuh. Karena segitiga berwarna kuning itu adalah tanda yang artinya peringatan. Kalau ada peringatan berarti kita harus hati-hati. Nah kalau ada tanda seperti ini berarti peringatan, kita harus hati-hati ketika jalan karena mungkin lantai atau jalannya licin. Kalau ini ada tanda apa? Seru. Tanda seru. Loh kenapa ya kok ada tanda seru? Karena seru. Karena seru. Nah kalau di jalan atau di suatu tempat menemukan tanda seperti ini, karena tadi kan warna kuning hati-hati, tanda seru itu peringatan ya, berarti memang daerah tersebut atau jalan tuh meminta kita untuk berhati-hati ketika jalan. Berarti kita harus memperhatikan sekitar. Intinya harus hati-hati. Nah, lagi. Kalau ini gambar apa? Wah, gambar apa ya? Ombak. Gambar apa? Ombak. Apa Mbak Laras? Ya, terus ini orangnya kenapa? Keseret ombak. Berarti ini biasanya ditemukan di mana? Kalau ombak di laut apa di pantai? Beda ya Mbak Salis, pantai dan laut. Nah ini ada gambar ombak dan orang ini. Nah berarti ketika di pantai kita harus berhati-hati. Ya atau berhati-hati kalau ada ombak ya. Peringatan, berarti peringatan tidak boleh mungkin tidak boleh bermain ombak sampai ke tengah. Berenang nanti takutnya kita terseret ombak. Jadi harus hati-hati ketika bermain di pantai. Nah ada dua lagi. Nah yang kanan dulu, yang kanan ada gambar. Loh kok ada gambar tangga ya? Kesandung tangga. Berarti ini peringatan kalau ada tangga jalannya harus hati-hati. Dilihat kakinya menapaknya dengan betul apa tidak ya. Kemudian ini terakhir ada gambar api. Berarti artinya harus berhati-hati kalau ada api. Kita nggak boleh mainan api. Nah, kenapa kok nggak boleh mainan api? Kenapa harus hati-hati ketika ada api? Nanti kebakaran. Betul. Berarti kalau ada benda atau apa yang sedang ada kalau menemukan api atau apa, anak nggak boleh bermain ya. Seperti itu. Nah itu tadi tanda-tanda yang kita temukan di tempat umum. Harusnya untuk ibu tahu, tapi aku lagi berusaha. Nah itu tadi kan sudah ibu jelaskan. Sekarang biar ibu mengetahui kira-kira anak-anak sudah paham belum ya yang ibu jelaskan. Ibu mau minta salah satu anak yang berani maju ke depan. Salis. Yang berani maju dapat hadiah. Siapa yang berani? Salis terima Ibu.
berani dong. Berani. Nah, ini Ah, dulu. nanti nangis ya. Ya, dijelaskan ke teman-temannya. Dijelaskan ini. Satu aja ya, ini. Yang ini. Salis pakai sepatu jinjit Bu Guru. Sepatu jinjit. Yang ini. Ibunya pendek. Bu, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, yang ini. Nah, coba dijelaskan ke teman-temannya kembali. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Coba sekarang dijelaskan dengan bahasanya Mbak Sali sendiri sebisanya. Dijelaskan ulang. Itu tandanya artinya apa ya? Ini tandanya kita itu dilarang berbelok. Ya, dilarang berbelok. Lingkaran ada coretannya merah juga berarti Iya. artinya Dilarang. larangan. Sebuah larangan. Betul. Betul tidak teman-teman? Mbak Salis. Ini Betul. betul. Ayo lagi Terus lagi. ini Bu, ada tanda gajah sama tangan sama makanan. Terus artinya itu dilarang memberi makanan hewan. Dilarang sembarangan memberikan makanan hewan di mana? Di tempat kebun binatang. Betul ya teman-teman. Betul. Ayo Mbak Salis. Sini. Itu itu ditunjukkan ke temannya apa? Nggak kelihatan. Hah, Salis jatuh gitu. Mbak Salis Ini jatuh. artinya kita harus hati-hati karena lantainya licin. Oh iya betul. Satu lagi yang terakhir. Ini artinya kita itu harus hati-hati karena nanti kesandung. Nanti kesandung. Hati-hati ketika ada apanya, ada gambar apa Mbak Salis? Ada tangga itu. Tangga. Berarti kalau naik tangga harus Hati-hati. hati-hati. Betul semua Mbak Salis beri tepuk tangan. Nanti gambarnya hadiahnya. Mbak Salis mau yang pulpennya warna apa? Semuanya Ibu. Satu dulu. Oh. Teman-temannya. Oranye. Oren. Oh iya. Salis Oren nggak ada bisa nulis. gambar bintang. Iya. Mbak Salis dapat. Makanya nanti berani maju ke depan biar dapat hadiah dari Bu Guru. Boleh duduk lagi Mbak Salis. Terima kasih ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang tanda-tanda di tempat umum. Nah, sebentar. Nah, Bu Guru punya lembar kerja. Nanti Ibu bagikan ini ya, bagian satu-satu. Nah, satu-satu sudah dapat semua ya? Sudah. Itu di sampulnya ada dituliskan nama, ditulis nama dulu. Nama dan nomor absen. Tulis. Tulis. Salis nggak bisa nulis. Tulisannya jangan kecil-kecil, nanti Bu Guru susah bacanya. Huruf kecil kok besar Bu. Ayo, gimana belajar menulis hurufnya besar apa kapital apa kecil-kecil? Kapital. Kapital kalau di awal Kata. betul. Hah, Salis tulisnya salah. Masa Salah. cakis. Bu, Nggak boleh jahil sebenarnya. itu. Aku kan langsung 12. 12, Mbak Laras lupa absennya. Aku absen 3. Mbak Laras Nah, lupa. masa absen 3? Aneh banget. Ini kan absen 1, absen 2, absen 3. Nah, Absen 15. Kok 12? Kan 12. Salah siswanya. Disuruh baca apa? sudah. Sekarang dibuka yang ada tulis di halaman kedua. Ada tulisan ayo mengamati. Halaman berapa Bu? Oh ini. Nah, betul Mbak Laras dikasih tahu temannya. Mbak Salis tidak tahu. Nah, yang ada gambar itu tanda-tanda. Oh ya mau. Coba salah satu Mbak Bintang dibaca itu perintahnya apa yang ayo mengamati. Amatilah Mbak gambar tanda-tanda di bawah ini. Nah, berarti mengamati diperhatikan itu ada tanda-tanda, ada yang seperti yang dijelaskan tadi, juga ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya segitiga. Nah, sudah diamati. Nah, sekarang dibaca bawahnya ada tulisan apa Mbak Salis? Ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Coba minta tolong dibacakan Mbak Salis. Setelah mengamati dan memperhatikan gambar tanda-tanda di atas, mari diskusikan bersama teman atau kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaannya apa? Yang pertama, mana tanda yang menunjukkan tanda bahaya? Iya. Yang kedua, mana tanda yang menunjukkan larangan?
Yang ketiga, di mana saja kalian menemukan tanda tersebut? Nah, itu ayo berdiskusi. Berarti kalau berdiskusi dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan sekarang membentuk kelompok. Teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok 3 orang. mau sama ini. Ayo. Kita Berbentuk berdua 3 ya. orang. Aku nggak punya teman kelompok Sama itu. temannya nggak boleh gitu. Semuanya berteman. Ayo. Kita Mbak Salis diajak dong kelompokannya ya. Jahat ibu ini berdua, Bu. Ya, Boleh. bentuk kelompok Gimana? dirinya berlingkar. Gini, ya. Nah, berdiskusi itu tadi disuruh mengerjakan apa ya? Berdiskusi. Tak kerjakan yang Kamu aja yang tahu ya. nulis dewe ya. Kan jangan model. Oke, Mak. Nah, itu tadi dikerjakan bersama. Didengarkan dulu, ayo. Guru tolong didengarkan dulu. Perhatikan dulu. Nah, istirahatnya nanti ya. Apa, Bu? Waktunya istirahat. Tadi nggak sarapan kok. Enggak. Hmm. Nah, itu tadi berdiskusi satu kelompok tiga orang. Nah, nanti itu perintahnya. Coba lihat Mbak Laras pinjam. Nah, perintahnya ada gambar tanda-tanda di tempat umum seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berarti nanti anak-anak memperhatikan tanda-tanda tersebut, kemudian didiskusikan dan menjawab pertanyaan. Mana ya yang menunjukkan tanda bahaya? Nanti ditulisi, misal ditulis anak panah seperti ini, serat. Nanti oh yang ini tanda bahaya. Seperti itu ya. Di bawahnya sih. Boleh, di bawahnya boleh, di sininya boleh. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah mana ada bintang? Nanti ketutupan ya. Oke. Seperti itu. Ibu kasih waktu 5 menit bisa. Kan pertanyaan cuma 3. Banyak banget. Banyak buat Kan soalnya ada berapa? Ada 3. Satu iya dibagi kalau berdiskusi kerja kelompok itu mengerjakannya bareng-bareng dibagi ya. 5 menit ya. Oke. Buat PR aja, Bu. Belum. Baru mulai ya. baru mulai belajar kok buat PR. Masih PR-nya ya. Kalau Mbak Vini bisa mengerjakan? Bisa. Gampang toh, mudah-mudah. Di Mau iso nggak mau? Sekolah. Ini gue pangkalan tes RPG. Di mana-mana punya beach. Ini apa beca? Gedung. Ini gedung. Ini lagi. Mana-mana. ada yang sulit tidak Mbak Laras? Api ini gimana tuh? Api, pertanyaan itu yang mana pertanyaannya? Menemukan tanda tersebut. Salis kayak Yang mana? sih Bu Guru. Mengerjakannya bersama-sama ya. Udah aja ini. Ya, Oh, coba balas ya. Coba saya bisa. Ayo, ini kerjaannya diskusi. Kalau diskusi itu berarti dibahas bersama-sama, gak dikerjakan sendiri-sendiri. Yang mana Mbak Laras? Yang kesulitan yang Api, mana? Bu. Api itu tadi menunjukkan tanda apa? Kalau api bahaya apa? Peringatan. Peringatan. Bentuknya segitiga warna kuning. Bahaya. Warna kuning itu berarti peringatan, harus hati-hati. Nah kalau ada rambu itu berarti mana yang menunjukkan tanda bahaya? Berarti yang api tanda bahaya apa bukan? Iya. Bahaya. Bahaya. Kan nggak ada tanda peringatan. Apa? Peringatan tadi kan kalau rambunya berbentuk segitiga itu peringatan. Nah berarti kalau yang api itu bentuknya segitiga apa lingkaran? Segitiga. Berarti kalau segitiga peringatan. Berarti tidak termasuk tanda bahaya. Mana Bu, tanda? izin ke belakang boleh
pipisnya. Kayak masih Mesin. Ayo masih baku. Enggak ya. Sudah selesai Sudah. diskusinya. Sudah. Kok cepet ya, belum 5 menit sudah selesai. Easy. Nah, teman-teman yang lainnya juga sudah selesai ya berarti. Sudah. Oke, nah sekarang kelompok siapa yang berani maju? Ayo, bertiga maju ya di depan. Nanti dibacakan pendapat atau hasil diskusi dari kelompok 1. Yuk, bertiga maju. Berdiri. Iya. Nah, oke. Siapa yang mau membacakan nomor 1? Laras. Oh ya, urut dari Mbak Laras. Ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok Satu. Nah, yuk dibacakan. Soalnya dibaca enggak, Bu? Apa? Soalnya. Soalnya boleh. Mana tanda yang menunjukkan tanda bahaya? Yang tunjukkan ke depan biar teman-temannya tahu. Nah, Yang ini yang dilarang parkir, dilarang Dilarang belok, betul. dilarang belok ke kanan. Tadi yang berubah dilarang. Ah, ya, salah ya. Ayo. Oh, Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, diulang ya Mbak Laras, diulang sekali lagi ya. Ayo sih, Mbak Laras. Tanda bahaya yang segitiga, segitiga, segitiga. Ya, segitiga, tanda Bang. Bahaya. Ya, betul. Yang lain berarti sama ya? Sama. Nomor 2 ya Mbak Laras, Mbak Salis. Manakah tanda yang menunjukkan larangan? Yang ini Bu, yang ada lingkaran, sampai lingkaran. Betul. Terakhir nomor 3 Mbak Bintang. Di mana saja kalian bisa menemukan tanda tersebut? Ini yang paling Ditunjukkan di depan temannya biar melihat. Nah, yang ini yang 3 di atas itu di jalan. betul. Terus yang stop kontak itu ada di rumah, di sekolah. Terus yang gajah ini itu di kebun Di binatang. kebun binatang. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Betul semua ya, tepuk tangan. Yeay. Di halaman berikutnya, dibuka ya halaman berikutnya dibalik. Udah, itu dibuka ada tulisan ayo mengamati. Ada tulisannya sekarang gantian. Siapa tadi yang belum baca? Bintang. Bintang tadi Mbak Bintang sudah apa belum ya? Belum Sudah. lupa. Mbak Laras. Oh iya. Oh ya dibaca yuk. Ayo mengamati. Ayo mengamati. Amatilah gambar aktivitas di sekolah berikut. Tahukah kalian apa yang sedang dilakukan oleh siswa pada gambar? Apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Gambar 1 dan gambar 2. Gambar Sebentar. Nah, berarti pinjam lagi Mbak Laras dulu pinjam lagi. Nah, tahukah kalian apa yang sedang dilakukan pada gambar? Ada 2 gambar. Iya toh, ada 2 gambar. Diperhatikan ya Mbak Laras. Nih, terima kasih. Ada 2 gambar. Yang gambar sebelah kiri itu gambar apa ya? Acara. Bu guru dan anak-anak upacara. Upacara bendera. Upacara bendera biasanya di hari Seni. Hari Seni. Kemudian yang sebelah kanan ada gambar apa? Bersih-bersih kelas. Masih piket. Tiket. Piket. Itu piket di kelas membersihkan kelas. Nah, coba sekarang apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Apa yang bisa diceritakan? Siapa yang mau bercerita? Menjelaskan dari Laras. Laras Mbak Laras berani maju di depan nanti dapat hadiah. Sama tadi Mbak Laras dapat hadiah, Mbak Salis dapat hadiah. Mbak Laras berani? Iya. Ya berarti yuk maju yuk biar temannya iya diceritakan itu gambar apa ya? Oh di sini Mbak Laras. Nah, diceritakan kepada temannya yang gambar 1 itu gambar apa ya? Gambar 1 siswa kelas 2 dan siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya. setiap hari Senin upacara bendera memperingati upacara bendera. Yang bertugas adalah kelas 6. Sudah, wah tepuk tangan buat Mbak Laras. Mbak Laras berani bercerita di depan kelas. Bentar, itu ada hadiah. Mau yang warna apa? Ungu ya nih. Terima kasih Mbak Laras. Ya. Tepuk tangan buat
gambar dua. Nah, gambar dua itu gambar apa? Gambar piketku Kayaknya diceritakan seperti Mbak Laras tadi. di kelas 2B ada jadwal piket kelas dan aku Laras Salis piket hari Rabu. Ini aku Salis Laras sedang piket di kelas. Aku nyapu, Laras menyapu, Laras mengepel, Salis membersihkan papan tulis. Ya, sudah. Sudah. Tepuk tangan berdua bisa. Dapat hadiah sama Yeay, kita. makasih Bu Guru. Sama-sama. Nah, itu tadi salah satu atau salah dua contoh dari gambar atau kegiatan atau aktivitas yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya belum dibalik Mbak Laras. Sebentar. Nah, di bawahnya tadi ada tulisan apa? Ayo membaca. Berarti teman-teman disuruh untuk membaca. Siapa yang berani membaca? Gantian. Mbak Laras mau membaca lagi? Boleh. Apa Mbak Salis? Saya tuh Oke, yuk dibaca Mbak Salis. Teks itu judulnya apa? upacara bendera. Upacara bendera. Yuk dibaca ya. Hari ini adalah hari Senin. Pukul 6.45 bel berbunyi. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 berlarian menuju ke lapangan. Mereka berbaris dengan rapi, dipimpin KM kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru juga sibuk mengatur barisan. Sementara petugas upacara sedang menyiapkan peralatan upacara. Upacara bendera pada hari Senin merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di sekolah. Semua warga sekolah harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Sudah. Nah, itu tadi bacaan tentang upacara bendera. Kalau kita melaksanakan upacara, itu kan ada aturannya juga tadi ya. Kan tadi Ibu menjelaskan di sekolah itu juga ada aturannya. Nah, aturan kalau kita melaksanakan upacara bendera, tentu saja ketika berangkat sekolah tidak boleh terlambat. Nah, itu kalau kita Senin kok kira-kira mau melaksanakan upacara bendera, berarti datangnya harus tepat waktu, harus disiplin, tidak boleh terlambat. Tetapi juga tidak hanya di hari Senin, setiap hari ketika sekolah kita memang tidak boleh terlambat. Nah, itu salah satu contoh aturan di sekolah. Nah, kemudian ketika melaksanakan upacara itu kan nanti pastinya anak berbaris ya, betul? Berbaris itu harus rapi, harus tertib, tidak boleh ketika upacara berlangsung tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh bermain dengan temannya, tidak boleh berisik ya tadi, tidak boleh saling dorong-mendorong. Nah, itu tadi juga aturan dalam upacara. Ada yang bisa memberikan contoh lagi kalau upacara aturannya ada apa aja? Memakai seragam lengkap, Bu. Betul, memakai seragam lengkap. Seragam lengkap kalau upacara apa? Dari atas kepala topi. Kemudian Dasi. Bajunya harus rapi, berwarna apa? Putih. Disetrika, biar terlihat rapi. Ikat pinggang. Tadi apa? Dasi. Itu ke bawah. Ikat pinggang. Pinggang. Celananya warna Merah. Pakai rok guru kita. Kalau perempuan Pakai tas pakai kaki, Bu. perempuan pakai celana apa rok? Rok. Kemudian turun ke bawah. Kaos Pakai kaos kaki warna Putih. Kalau terakhir apa yang kita pakai buat alas kaki? Sepatu. Sepatunya harus warna Hitam. Nggak boleh kalau Kita ada itunya. Warna merahnya. nggak punya ya. Kalau untuk sekolah kita menggunakan sepatu berwarna hitam. Kalau Ini warna kasetnya juga hitam, Ibu. tidak boleh. Itu berarti tidak menaati Aturan. Tadi contoh aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau di rumah, ayo ada yang tahu? Bangun pagi, Gosok gigi. makan. Sepertinya Merapikan ada tempat lagunya tidur. juga. Siapa yang tahu? Bangun tidur. Ayo kita bernyanyi bersama-sama supaya tidak mengantuk. Siapa yang berani atau mau bernyanyi bersama-sama?
ya. Kalau misal habis sarapan, ibunya dibantu apa? piring. Betul. Kemudian juga tadi ada apa ya? Menggosok Gigi, mandi. Nah itu tadi aturan atau kegiatan yang dilakukan di rumah. Ada yang tidak berat mandi tapi berangkat sekolah. Bintang ibu Tidak ya kalau mau berangkat sekolah mandi, gosok gigi biar wangi, betul? Betul. Biar tidak tercium bau yang tidak sedap. Jadi biar wangi ya, biar bersih kan kalau wangi, bersih, enak seperti itu ya. Nah, kemudian dibuka lagi tadi lembar kerjanya. Selanjutnya ada tulisan apa Mbak Bintang? Ayo apa? Ayo berdiskusi. Ini Betul. Ibu. Iya, coba dibacakan dulu perintahnya Mbak Bintang. Setelah kalian belajar tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan di rumah, selanjutnya berdiskusikanlah dengan teman satu kelompokmu untuk mengidentifikasi contoh kegiatan pada gambar berikut. Tuliskan juga bahwa gambar tersebut termasuk aturan di rumah atau di sekolah. Sudah? Sudah. Nah, berdiskusi kelompoknya seperti tadi, satu kelompok 3 orang. Nah, berarti itu tadi pinjam Mbak Bintang coba dulu. Nah, berarti tadi kita diminta untuk berdiskusi dengan teman satu kelompok, mengidentifikasi kegiatannya, contoh kegiatannya pada gambar itu kegiatan apa ya? Nah, nanti diceritakan. Nah, itu tadi dan kegiatan dari gambar-gambar ini juga ditulis, itu merupakan contoh dari aturan yang ada di rumah atau di sekolah. Sudah paham ya? Sudah? Oke, dikerjakan dengan satu teman satu kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit atau 5 menit cukup? 5 menit cukup? 10 menit ya, 10 menit. Nanti kalau sebelum 10 menit sudah selesai, langsung kita bahas. Ya, seperti itu ya. Oke. Mbak Laras cepat mengerjakannya. Mudah Mbak Laras? Mudah. Pintar Mbak Laras. Mbak Sari sudah? Sudah. Pintar-pintar ya. Mbak Bintang sudah belum? Udah. Belum itu ibu. Belum? Nulisnya Aku nggak bisa tulis. Tidak usah tuh. Udah. Wah, pintar-pintar ya. Salim. Ayo didiskusikan dengan temannya. Salis. Lalu itu. Kita umum itu. Biar kamu. Apa itu dulu? Oh, Bu. Iya, sebentar lagi istirahat. Coba Pak. Sudah atau belum? Sudah. Oh, berarti belum 10 menit sudah selesai. Sudah. Pintar sekali. Yuk, berarti bahas siapa yang berani maju lagi? Kelompok satu lagi Bu, kelompok lain Oh, belum iya. selesai. Oh, kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Yang iya. lainnya ya juga harus sudah selesai dulu baru kita bahas. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Mau maju semua atau satu aja? Satu aja, Bu. Mbak Laras. Siapa Mbak Laras? Laras. Ayo boleh Mbak Laras. Ya. Ketua kelompoknya Bu. Oke. Dibacakan hasil diskusinya Mbak Laras. Langsung Bu. Boleh ya dari yang gambar pertama. Satu, contoh kegiatan tidak boleh mencoret-coret tembok kelas. Nah itu kegiatan mencoret-coret tembok tidak boleh, berarti aturan di Sekolah. betul. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun. Betul, itu aturan di Rumah. rumah. Terus yang gambar ketiga, upacara bendera. Aturan di sekolah. Terus yang keempat, Upacara bendera aturannya apa Mbak Laras? aturan di sekolah. Ya maksudnya kalau upacara bendera aturan-aturannya Memakai apa? seragam lengkap. Betul. Mengikuti upacara Dengan berbaris. motor T. betul ya? Oke, selanjutnya Selanjutnya gambar nomor 4, salim dan berpamitan ke kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau mau keluar rumah. nah, sudah Mbak Laras? Sudah. Sebentar ya. Teman-teman yang lain sama atau berbeda jawabannya
nggak disimpan, dikumpulkan ke guru ya. Kalau sudah tadi sudah dikasih nama, sudah ya dikumpulkan. Nanti ibu nilai, nanti kan ada diskusinya. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, karena tadi kita sudah belajar, ibu akan memberikan soalnya sedikit loh. Nah, cuma 5 soalnya. PR Bu, dikerjakan dulu di sini. Nah, Sampai Bu. dikasih nama, jangan lupa nama dan nomor absen. Nah, karena sudah waktunya istirahat, tadi bel istirahatnya sudah berbunyi. Pengajarannya sudah selesai apa belum? Belum. Oh, belum, baru sampai nomor 3. Oh iya, nah itu tadi nanti uji kompetensinya soalnya boleh dibawa pulang untuk PM. Sudah belajar kita hari ini waktunya sudah habis, kita lanjutkan besok. Disimpan ya, jangan sampai hilang. Ini tempat gorengan. Enggak boleh, besok dikumpulkan ke ibu lagi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, tadi kita sudah belajar apa saja? Ayo, siapa yang berani? Tanda larangan berbahaya. Siapa lagi yang mau berani jawab? Aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Betul. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tanda-tanda yang ada di tempat umum. Ada contohnya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada juga aturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah. Oke. Nah, kita berdoa. Sikap sempurna, duduk siap. Ayo. Sudah. Siapa yang mau memimpin berdoa tangannya? Bintang. Mbak Bintang, oke, bergantian ya Mbak Bintang. Sikap sempurna. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amin. Nah, oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.